Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Tias Sulta Official. Jadi suasana kali ini agak berbeda karena alhamdulillah Tias seneng banget Tias bisa ngevlog lagi di rumah setelah 11-12 mingguan Tias ngevlog di luar rumah, ngikutin sholawatannya Syubanul Muslimin, dan alhamdulillah kali ini Tias bisa ngevlog di rumah lagi. Dan di video kali ini Tias pengen flashback sedikit. Tias pengen nyeritain awal pertama kali Tias mulai ikut sholat bareng Syuban, terus sampai sekarang ada suka, ada dukanya, banyak banget. Dan ini semua Tias rasakan bareng teman-teman yang lain juga yang saat ini ikut nimbrung dalam vlog ini. Dan dulu emang sempat Tias bisa dibilang fanatik, ya itu saya dulu sempat, apalagi pas baru pertama kali bertatap muka langsung dengan para tim dari Syubanul Muslimin. So, just pengen cerita, langsung aja kita skip, kita lihat ke video selanjutnya. Oke, di sini langsung aja. Pertama kali Tias ikut sholawatan bareng Syubanul Muslimin itu di SMAN 1 Karas Magetan tanggal 20 April 2019. Seperti yang Tias bilang di video yang ini, itu kan Tias bilang kalau Tias itu mulai kenal Syuban dari akhir Desember 2018, dan Tias mulai ikut komunitasnya tuh ya sekitaran April tengah gitu. Dan waktu Tias pergi ke Karas ini, sebelumnya ada meet up Syuban Lovers Madiun, dan setelah meet up langsung kita pergi ke acara Syuban di Karas Magetan. Ini juga acara yang menurut Tias cukup banyak ceritanya di sana. Dan ini juga satu-satunya sholawatan yang Tias hadiri waktu pagi hari, kan berhubung ini di sekolahan, jadi mungkin pihak sekolah mintanya pagi hari gitu. Dan di sini pertama kali Tias tatap muka langsung dengan tim hadroh, dan waktu itu Tias rasa sih kayaknya Tias fanatik gitu ya kan, kayak sebenarnya tim naik panggung ya kayak biasa aja gitu. Tapi setelah setelah acaranya selesai itu Tias bareng teman Tias tuh sempat ke tempat transit tim, dan ya seperti orang-orang lain gitu yang minta foto, nyari vokalis gitu ya kan. Dan waktu tim keluar dari tempat transit menuju ke Elf, itu Tias menjadi salah satu ukti-ukti yang emang siaga banget di pinggir jalan, megang HP, pengen banget foto sama vokalis. Ya, terutama 3A. Dan alhamdulillah nggak ada yang dapat. Tias waktu itu dapat foto cuman sama Kak Bima Zeko, terus Ustadz Muhlis, terus Kak Holes. Tapi Kak Holes diajak foto, dia menghindar gitu. Oh ya, dan satu lagi ini penabuh, ada Kak Miftah juga. Tias sempat foto sama Kak Miftah. Dan sebenarnya ini pengalaman pertama Tias yang luar biasa banget. Bisa lihat mereka langsung gitu kan. Dan waktu itu Tias sempat mau foto sama potong, jangan dibahas. Dan waktu itu Tias sama teman Tias itu ya emang jadi salah satu cewek-cewek yang ngantri gitu di sepanjang jalan pengen dapat foto gitu ya kan. Ya Tias sih kayak sadar gitu, ini yang dilakuin Tias kayak emang bukan kayak kurang bagus lah dinilai gitu ya kan. Tapi waktu itu hati dan pikiran waktu itu hati dan pikiran Tias berbeda arah. Hati Tias bilang, jangan kamu kayak gini, kamu malu-maluin gitu kan, kamu bawa nama Syuban Lovers gitu. Tapi otak Tias bilang, jalan ke depan, kejar, minta foto, kesempatan gak datang 2 kali. Dan Tias memilih mengikuti pikiran Tias. Jadi udah Tias jalan maju aja, nyelempit gitu minta foto, dan akhirnya nggak bisa foto sama itu. Dan jadinya foto sama mereka bertiga aja. Ini
Ya dan alhamdulillah sampai di situ, lanjut lagi setelah pulang dari situ kayaknya waktu zuhuran, dan gilanya itu waktu dari rumah Tias ke SMA-nya itu cukup jauh ya, Madiun Magetan, dan waktu Tias berangkat jam 5 sampai di sana setengah 6. Gila, gue ngebut gila. Saya ngebut. Dan waktu itu nah ya, kita waktu itu kumpul di pom bensin dekatnya SMA Karas, dan Tias tuh kayak ngelihat jalan mulu, kayak ngehalu kalau nanti misalnya tim lewat pakai elfnya itu gimana gitu kan. Terus nggak lama kemudian ada yang lewat nih pakai elf, emang itu tim. Dan Kak Holes itu dia yang paling depan buka jendela tuh, dan kayak dada gitu kan, dia spontan dulu teriak dah gitu ya, kayak langsung spontan dia keluar, dan langsung salah satu pengurus bilang, ya udah diem, ya udah lanjut ya. Setelah kumpul itu prepare semua udah siap, dan kita langsung lanjut ke SMA Karas. Ini perjalanan Solawatan Tias yang kedua, yaitu di Solo 28 April 2019. Ya, jadi tepat 1 minggu lebih 1 hari dari acara di Karas Magetan. Seminggu selanjutnya Tias dan teman-teman pergi ke pergi ke Solo tanggal 28 April, dan ini apa ya, banyak tragedi sih, karena waktu di Solo ini itu kan kita kayak duduknya di bekas sawah gitu kan, kayak tempat kayak sawah tapi kita jadiin tempat duduk, sawahnya tuh kering. Nah terus kayak banyak drama gitu, drama kayak apa ya, yang di bagiannya cewek-cewek tuh kayak ada yang nemu ular, nemu apalah, kayak pada teriak ular-ular gitu kan. Tapi pas tim bansernya nyanter tuh cuman kayak cacing-cacing kecil gitu doang, dan mereka pada teriak ular-ular gitu, dan Tias juga kaget kan, langsung ya udah Tias berdiri. Kita suatu tuh nggak fokus, jadi kayak berdiri duduk ular berdiri gitu. Habis itu nggak lama duduk, terus ada yang teriak ular, jadi ya kayak gitu terus sampai akhir acara. Dan Buya juga sempat bilang kayak banser tolong amankan itu, dan ternyata di dapurnya cuma ular-ular kecil gitu doang ya. Mungkin maklum ya, bekas sawah kita jadi tempat duduk gitu ya, emang mungkin udah rumah mereka gitu, jadi kita cuma numpang duduk doang di sana. Dan terus di Solo ini Syuban Lovers Madiun itu ngasih donat ya. Tias ingat banget kita ngasih donat kan. April itu ada 3 orang ya kan yang ulang tahun, Ahkam, Asmi, sama Haji Zain. Nah kita tuh beli donatnya kita pesen donatnya di Solo. Nah pas sudah mau mendekati acara, donatnya tuh belum datang, diambil pakai Gojeknya kayak servernya salah gitu, kayak lokasinya kayak salah gitu, jadi nggak bisa diambil. Terus ada ya pokoknya teman dari Lovers Madiun yang ambil. Nah di situ kena tilangan polisi, dan ya nggak tahu bagaimana caranya akhirnya mereka bisa kembali dengan bawa donat, dan alhamdulillah juga bisa disampaikan ke yang ulang tahun pada bulan itu. Tapi waktu itu Asmi nggak ikut karena dia itu kan udah masuk bulan puasa ya kan, udah dekat-dekat Ramadan lah, jadi dia ada tur sholawat sendiri bareng Om Aif ya. So yang kayaknya menurut Tias tur sholawat Tias salah satunya yang paling rempong itu di Solo ini, karena kita disibukkan dengan ular-ular kecil. Lanjut di yang ketiga, tur sholawat Tias yang ketiga yaitu di Kediri 20 Juni. Kalau nggak salah ini waktu itu dress code-nya biru, dan waktu ini Tias ada masalah sedikit sama sekolah. Waktu itu Kemsar ya, kemah besar gabung Pala PMR sama Pramuka. Nah, cerita nggak ya? Cerita aja deh. Jadi waktu itu ini tanggalnya tuh bertepatan banget dengan Kemsar di sekolah Tias, kan Tias ikut PMR. Nah, mau jadi senior itu kita harus ngikuti Kemsar, dan Tias nggak ngikut Kemsar gara-gara Tias datang ke acara Syuban di Kediri tanggal 20 ini. Dan
Setelah Tias ikut waktu penempuhan ulang, jadi ada beberapa juga teman Tias yang nggak ikut dengan alasannya masing-masing. Di situ ada satu kakak kelas Tias, senior Tias, yang waktu itu kan kayak emang, ini Tias cerita aja di sini, kayak emang mereka nguji kita ulang. Jadi pas itu dibarisin 4 orang kayaknya, Tias sama teman Tias 4 orang. Dan waktu itu di lapangan trik-trikan gitu, panas-panasan, dan dia bilang, "Dek, kamu nggak ikut Kemsar gara-gara kamu ikut sholawatan." Terus dia bilang, "Gini, bukannya saya ngelarang kamu ikut sholawatan, tapi kamu kalau pintar." Itu salah satu perkataan yang masih ada di diri Tia sampai sekarang. Kamu itu kalau pintar, coba status kamu diprivasikan gitu kan. Terus ya Tia cuma diam aja. Ya Tia pikir ya udah nanti juga ini bakal berlalu gitu kan. Dan terus dia bilang, "Kamu nggak apa-apa kalau misal yang lihat status kamu itu senior PMR kamu gitu, dan tapi ini yang ngeliat status kamu tuh senior pramuka," dan ditunjukin ke saya, "Ini junior PMR-mu kan ini, kok nggak ikut Kemsar malah ikut sholawatan?" Dan di situ ya udah emang bener, dan Tias diem aja. Tapi Tias punya alasan lain kenapa Tias nggak ikut Kemsar, karena waktu itu ya ada larangan juga dari orang tua Tias ikut Kemsar kan. Katanya lokasi Kemsar itu ya misterius, kan juga nggak tahu. Dan emang Tias nggak boleh diikutin Kemsar, dan daripada Tias nganggur di rumah dan ada jadwal Syuban Lovers Madiun juga mau ada rencana pergi ke Kediri, kenapa Tias ngelewatin kesempatan itu gitu ya kan. Kayak nggak ada hubungannya banget gitu. Kemsar juga udah selesai waktu itu, Kemsar 3 hari, dan hari terakhirnya itu ini tanggal 20 April, dan Tias baru pergi ke Kediri itu tanggal 20 April. Dan so Tias pikir fine-fine aja gitu, kalian udah selesai Kemsar dan Tias pergi sholawatan, maksudnya yang salahnya di mana, kalian udah pada pulang gitu loh. Dan disitu ya udah, jadinya ini ada sedikit problem sama ekstra Tias. Sebenarnya ini bukan tur sholawat, tapi Tias masukin aja. Di sini ada ya pertama kali Tias pergi sowan ke rumah Asnovara tanggal 28 Juni 2019. Ini waktunya udah selesai lebaran, H+ lebaran berapa gitu. Cuman berempat doang dari Madiun, Tias, Mbak Iin, sama ada 2 anak lagi. Dan perjuangan banget. Perjuangan banget kalau lihat ya, ini videonya dipanjang nih, Tias cerita dikit. Perjuangan banget kalau ingat pertama kali kita ke sana gitu ya, cari mobilnya, udah ke travel yang ini ke ini, tapi dilihat tanggal segitu, cek ya nggak ada yang pas gitu. Terus harganya juga lumayan mehong, dan kita semua masih pelajar gitu, masih bergantung pada orang tua. Dan akhirnya dapat charteran mobil temannya Mbak Iin. Ya lumayan tuh yang paling murah menurut kita, karena setelah kita sortir, dan waktu itu yang tugas cari mobil itu Tia sama Mbak Iin. Jadi ya udah gitu, kita cari-cari dan akhirnya ketemu itu, dapet. Terus ke sana, waktu Tias ke sana nggak ada SL lain gitu yang bertamu ya kan. Tias ditemani sama SL Blitar, ada Mbak Rina sama akordanya SL Blitar juga ikut waktu itu, Tias lupa namanya. Dan udah kita main sampai sore, terus lanjut ke Kampung Coklat, habis itu kembali lagi dan nggak kembali deh. Nggak kembali. Jadi kita berpisah di Kampung Coklat. Di situ kita pulangnya sekitar jam 5 sorean. Terus pas pulang kita singgah ke masjid dulu, sholat asar, habis itu baru langsung kita bablas ke Madiun. Sampai di Madiun malam lah, jam 9-10an gitu. Dan dari kota Tias langsung ya udah ngebut lagi gitu pulang, karena rumah Tias tuh di kabupaten, bukan di daerah kota. Jadi kalau ingat dulu perjuangannya mau ke sini, ngepasin tanggal Asnovara ada di rumah atau enggak, masa
kan gini lucu kalau kita udah kesana nih, nggak ada konfirmasi dulu sama pihak Asnofaranya, dan mereka kayak semisal lagi ngantor Mas Asmi sholawatan di mana dan kita datang, itu kan kayak zong banget gitu kan. Jadi menurut Yas, waktu ini yang penuh perjuangan itu waktu kita nyocokin tanggal kita berangkat sama apa ya, jadwalnya Aslovara, dan pada saat kita nyari kendaraan ke Blitar. Lanjut ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ke 5 di Madigondo, Magetan. Ini sih jaraknya lumayan jauh. Madiun agak ke sana dikit lah. Ibaratnya cuma ngeliatin jembatan gitu doang. Dan waktu ini itu sebelum pergi sempat kehujanan karena waktu itu kayaknya musim hujan. Nggak tahu musim hujan apa enggak. Pokoknya waktu itu kehujanan dan neduh di pom bensin sempat berapa jam gitu neduh, dan sampai sana pun dalam keadaan basah. Waktu sudah mendekati sebelum maghrib itu sempat hujan deras, dan dia takut banget ini acara nanti malam gimana jadinya gitu. Dan alhamdulillah bisa, maksudnya pas azan maghrib kalau nggak salah itu udah mulai terang, dan langsung bagiannya SL digelari karpet, dan yang sholat-sholat yang enggak dapat tugas ngejaga karpet gitu, jadi buat tempat kita duduk. Dan waktu ini kalau nggak salah dress code-nya itu warna biru. Yes, dan Sugar Lovers Madiun tuh alhamdulillah waktu di Madigondo duduk di barisan depan. Dan apa ya cerita di Madigondo, kayaknya nggak ada, kayaknya Madigondo biasa-biasa aja kayak yang lain. Iya, ya udah, Madigondo biasa-biasa aja. Dan lanjut ke yang selanjutnya, ke sholat yang selanjutnya, yaitu di Kedunglo Nganjuk tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli. 14 Juli ini waktu itu yang oh ya, ini dress code-nya kita pink, Sugar Lovers Madiun pakai pink. Dan kalau di Nganjuk ini kayaknya ada sedikit drama. Waktu itu oh iya, setelah dari mana tadi? Setelah dari Madigondo ini, Asmi itu kan mulai kayak sibuk syuting The Santri itu ya kan, syuting trailernya. Dan waktu di Nganjuk ini dia nggak apa ya, kayak surprise banget gitu, tiba-tiba dia ikut hadir di Nganjuk. Ya, dia ikut hadir di Nganjuk di tengah-tengah kesibukannya syuting trailer The Santri itu. Dan waktu itu kebetulan dia nemenin Mbak Iin waktu itu ngasih oleh-oleh ke ke Asmi. Tapi waktu itu akhirnya gimana ya, pokoknya waktu itu sebelum maghrib, jadi teman-teman semua udah ke tempat acara. Dia sama Mbak In masih kembali lagi ke masjid. Tempat parkir Elf Tias sama lokasi acara itu cukup jauh, jadi alhamdulillah waktu itu cukup menguras tenaga banget bolak-balik lokasi tempat Elf itu bolak-balik. Kayak kita berdua tuh bingung ini mau ngasih ke siapa gitu, mau kasih langsung ya mungkin kemungkinannya sangat kecil gitu. Dan kalau pun mau dititipkan ya you know lah. Kalau mau dititipkan kan di sini kayak ada rasa gimana gitu ya kan, ya jadi ya udah, ini kan barangnya Mbak In gitu, jadi dia cuma ngikut nganterin doang. Jadi waktu dia buka-bukan aja ya di sini, waktu sudah waktu itu setelah kita mondar-mandir penuh drama itu, akhirnya kita putuskan ya udah, ini oleh-olehnya nanti aja akhir acara baru dikasihkan. Jadi pas kita ke tempat acara itu ada beberapa orang yang menesuni kita. Ini menurut sudut pandang Tias, tapi nggak tahu yang lainnya ya. Ada beberapa orang yang menesuni kita. Jadi pas kita duduk, kita lihat mukanya gitu kayak udah tatapannya udah beda gitu. Dan Tias terima aja, nggak apa-apa, hidup ya, namanya juga hidup ya kan, pasti ada something different gitu. Dan ya nggak apa-apa. Dan itu setelah habis
habis acara nggak ada acara lain juga, karena waktu itu tempat transitnya tim juga jauh dari lokasi acara, mau jalan kaki ke sana ya nanti kita mutiar di tengah jalan gitu. Jadi ya udah nggak jadi dan dititipkan ke kemana waktu itu lupa, pokoknya dititipkan ke orang, ya masa nggak ke orang sih. Dan akhirnya udah sampai oleh-olehnya ke sana dan oke, lanjut ke selanjutnya, kesekiannya, yaitu di Ngawi tanggal 25 Agustus. Ngawi itu pakai dress code biru dan memperingati hari kemerdekaan. Jadi di pipi itu Tias tempelin bendera dan Tias dapat motif. Waktu itu waktu lagi yang di Ngawi juga nih Tias nggak nyangka gitu kalau kalau Mas Asmi itu ngikut salawatan di Ngawi, karena ya lagi-lagi dia kan masih sibuk sama syutingnya waktu itu, dan dia datang nggak ikut. Waktu itu kalau nggak salah lagi nyanyi Oi Adek berjilbab. Nah pas berjilbab biru muka Tias yang ke-shoot, haha. Nih kita mengenang sedikit ya, nih videonya. Oi adek yang berkacamata, maukah sama teman Hadra? Teman Hadra punya cita-cita, ingin berkali-kali menikah. Ya Allah, ya salli wa sallam alaihi wa abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh iya deh berjilbab biru, cantik manis semanis madu, dapat salam dari ayah ibu, siapkah kau jadi menantu? Ya Allah, ya Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oke, setelah lihat video tadi, Tias merasa kenapa kerudung saya begitu maju waktu itu ya kan. Jadi di sini agak tembem, terus di atas mencut pakai bendera, pakai name tag, siap. Dan kayaknya di Ngawi ini nggak ada drama-drama banget ya, semua berjalan gitu aja karena kondisi mulai normal. Dan kita lanjut ke video selanjutnya.